الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim syarif ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahibatul kiram, bapak-bapak, ibu, jamaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali bermuajahah untuk sama-sama hadir dalam forum ta'lim ta'alum, forum sama-sama belajar. Akan tetapi seperti biasa, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah untuk sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib, dan juga orang-orang yang pernah berbuat baik ataupun tidak baik dalam kehidupan kita. Jika pada hari ini mereka telah wafatkan, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai rodah min jannatul firdaus. Jika mereka pada hari ini dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bapak Ibu, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillah. Nah, selanjutnya Pak Haji akan kita bahas adalah bulan Ramadan yang seperti kita ketahui adalah bulan di mana kita melaksanakan ibadah-ibadah yang telah Allah tetapkan. Nawafil, pahala sunnah pada bulan itu menjadi atau memiliki pahala wajib, ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ibadah nawafil dalam bulan Ramadan memiliki keutamaan ibadah wajib. Tetapi yang menjadi penting adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan diri kita di bulan Ramadan, ya. Nah tadi Pak Haji, jika poin kita menghadapi bulan Ramadan, tujuan kita di bulan Ramadan adalah untuk pulang kampung, ya, untuk pulang kampung, maka puasa kita hanya untuk pulang kampung. Tapi kalau bulan Ramadan kita jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah,
maka bulan Ramadan itu menjadi sesuatu yang istimewa. Bukan berarti pulang kampung salah, tidak, tapi orientasinya harus diperjelas. Ya. Karena puasa bukan untuk pulang kampung, tapi puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tadi, kalau kita menjadi hamba dunia, maka ibadah itu pun akan tidak berarti. Tapi kalau kita menghambakan diri, mencintai Allah dan merasa kita adalah hambanya Allah, maka segala macam bentuk ibadah itu merupakan kenikmatan tersendiri dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tentu di situ ada malam Lailatul Qadar, di mana ibadah pada malam hari itu lebih baik ya daripada ibadah seribu bulan. Ya. Kalau dalam kitab-kitab dari literasi saya, sebenarnya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang Allah berikan kemuliaan bagi orang yang memuliakan bulan Ramadan. Kenapa? Karena beberapa sumber yang setelah saya baca, bahwa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu syarat pertamanya adalah orang yang tidak pernah melepaskan ibadah malam. Dalam hal ini adalah sholat tahajud pada bulan Ramadan, walaupun satu malam saja tidak pernah terlepas. Jadi malam Lailatul Qadar itu akan dapat kepada siapa? Kepada orang yang merasa atau orang yang memuliakan bulan Ramadan, sehingga kemuliaan kemuliaan bulan Ramadan, yaitu kemuliaan malam Lailatul Qadar, akan diberikan kepada orang yang memuliakan bulan Ramadan. Kembali lagi, jika bulan Ramadan adalah kita jadikan ajang soab, ajang pamer, ajang kekuatan, ajang ingin dilihat orang, maka akan sulit kemuliaan itu datang. Karena kenapa? Karena orientasi pemahaman kita atau misalnya mail kita, condong kita di bulan Ramadan itu hanya sebatas dunia. Jadi kemuliaan itu akan datang kepada orang yang dimuliakan. Orang yang dimuliakan siapa? Orang yang dimuliakan adalah orang yang memuliakan. Gitu ya. Jadi orang yang memuliakan akan diberikan kemuliaan bulan Ramadan, kemuliaan malam Lailatul Qadar. Nah, ini mumpung Pak Haji sebelum kita bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan kita coba memuliakan bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Ya kan kita sering dengar dari para asatid, daripada ustadz, dari guru-guru kita, melaksanakan sholat malam, membaca Al-Quran dan seterusnya. Dan kita mengharapkan kemuliaan, artinya kita mengharapkan bahwa kita mendapatkan bulan Ramadan. Buah daripada memuliakan bulan Ramadan adalah dimuliakan dan mendapatkan kemuliaan. Dan jadi kalau misalnya orang, mohon maaf, ini kita berasumsi saja, kita puasa, mohon maaf, puasa bulan Ramadan itu kadang puasa, kadang enggak, kadang puasa, kadang enggak. Tapi ketika malam Lailatul Qadar berusaha untuk mencari, ya kalau logika simpelnya mungkin akan sulit untuk mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan dia berupaya untuk tidak menjadi mulia. Ya. Gitu Pak. Nah, tapi salah juga ya, ada orang yang merasa sudah mendapatkan, mohon maaf, misalnya dia dari sholat malam
Bulan Ramadan sholat malam terus tanpa terpotong hingga akhirnya malam Idul Fitri tetap masih sholat malam, dan beliau merasa atau orang itu merasa sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Setelah bulan Ramadan Idul Fitri udah nggak sholat lagi Pak Haji, karena udah 1000 bulan sholat. Ya nggak begitu, salah. Berarti orientasinya salah juga. Nah inilah, jadi pemahaman terhadap kemuliaan bulan Ramadan simpelnya adalah kemuliaan bulan Ramadan akan didapatkan kepada orang yang mulia, akan diberikan kepada orang yang mulia. Ya. Orang yang mulia adalah orang yang memuliakan bulan Ramadan. Bagaimana cara kita memuliakan bulan Ramadan? Simpelnya adalah sholat malam. Sholat tarawih, iya, tapi ada lagi sholat tahajud dan seterusnya. Lebih banyak menghidupkan malam di bulan Ramadan untuk tidak tidur, bahasa gitu. Tidur sebentar lalu bangun sholat dan seterusnya. Ya. Lalu apakah Ramadan akan menjadikan kita lemah? Nah itu yang menjadi masalah juga Pak. Kita selalu beranggapan bahwa Ramadan itu menjadikan kita ini orang yang lemah, tidak bisa berpikir dan sebagainya. Itu sepertinya asumsi yang salah dan pemahaman yang salah. Kita lihat sejarah misalnya masyarakat Mesir ketika merebut Sinai, ya, gurun Sinai yang diambil oleh Israel pada tahun 70 berapa. Pada saat itu Intel Israel tidak akan khawatir dengan adanya perlawanan dari masyarakat Mesir karena waktu itu adalah bulan Ramadan. Tetapi justru sebaliknya, masyarakat Mesir pada saat itu merasa lebih kuat, merasa lebih kuat di bulan Ramadan ketimbang di bulan yang lainnya. Nah ini kan aneh, suatu hal yang aneh. Ya. Nah teman saya pernah melakukan penelitian juga, ini betul penelitian terkait dengan suatu zat ya, yang memacu untuk meningkatkan metabolisme tubuh dan juga enzim atau apa mereka bahasanya. Itu diuji coba dengan orang yang tidak makan, orang yang makan, dan orang yang berpuasa. Nah ternyata enzim itu yang menguatkan tubuh, membuat tubuh itu lebih cepat sembuh dan merecovery tubuh itu lebih cepat pertumbuhannya dan perkembangannya itu terdapat pada orang yang berpuasa. Nah kalau ada kita mungkin ya, kita merasa bahwa puasa itu membuat diri kita lemas, ya, membuat diri kita tidak bisa produktif dan seterusnya. Sepertinya ini adalah pemahaman yang keliru. Karena dari struktur tubuh kita itu meregenerasi metabolisme dan ketahanan tubuh itu lebih cepat ketimbang kita tidak berpuasa. Nah kembali lagi Pak, berarti apa? Berarti kita sedikit salah dalam memahami kondisi tubuh itu pada bulan puasa itu cenderung lebih lemah dan melemah ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Tadi ada contoh realnya, yaitu masyarakat Mesir yang melakukan perlawanan terhadap negara Israel, perebutan Sinai pada tahun itu dilakukan pada bulan Ramadan. Dan juga ada penelitian dari teman saya yang mengatakan orang yang berpuasa itu zat yang terkandung dalam tubuh kita yang berfungsi untuk meningkatkan metabolisme dan ketahanan tubuh, itu salah satu zat penting, itu bisa tumbuh dengan cepat dan lebih cepat lagi kalau kita dalam keadaan berpuasa, sedangkan nutrisi pada saat itu tidak masuk, gitu Pak. Jadi sebelum kita masuk bulan puasa, seharusnya mungkin seyogianya ya, kita merubah mindset kita terhadap bulan puasa itu.
Jangan-jangan nanti kita lupa atau lalai dengan bulan puasa karena mengikuti ritme-ritme sebelumnya. Jadi kita anggap bulan puasa itu adalah bulan di mana kita akhirnya akan mudik, dan mudik menjadi tujuan daripada bulan Ramadan. Ya, mudik menjadi tujuan bulan Ramadan. Setahun sekali. Tidak salah mudiknya, tidak salah. Tapi kita memaknai bulan Ramadan dengan ada mudik, nah itu yang salah. Sebenarnya bulan Ramadan adalah kesempatan kita selama 1 tahun sekali untuk menjadi orang yang mulia. Orang yang mulia adalah orang yang memuliakan, sehingga kemuliaan itu akan diberikan, ya. Sehingga kemuliaan itu akan diberikan, dan kemuliaan itu tidak akan muncul kepada orang yang tidak memuliakan bulan Ramadan. Ya. Itu Pak Haji mungkin sebagai refleksi saja sebelum kita menyambut bulan Ramadan, sebagai sebuah cerminan diri mungkin ya, untuk diri kita, bagaimana kita bisa lebih memaknai bulan Ramadan di tahun ini. Dan kesempatan ini tidak akan pernah, belum tentu akan terulang di tahun yang akan datang. Saya teringat kepada almarhum kakak saya, ya, pada saat itu sedang bulan Ramadan. Saya bilang, bulan Ramadan yuk kita coba sama-sama menjadi orang yang mulia dengan memuliakan bulan Ramadan. Kesempatan itu tidak akan datang, dan tidak ada orang yang bisa menjamin Ramadan tahun depan kita akan melakukannya atau melaksanakannya. Dan almarhum kakak saya juga berupaya, dan betul hasilnya tahun depannya beliau tidak sempat melaksanakan bulan Ramadan. Artinya apa? Tidak ada jaminan kita muda kita akan tetap melaksanakan Ramadan di tahun yang akan datang. Kita sudah berumur, tahun Ramadan yang akan datang kita. Tetapi bagaimana orang yang orang yang cerdas, bahasanya orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan dengan secara maksimal dengan apa yang mereka dapatkan. Orang yang bijak adalah muda. Nah, kembali lagi, jika kita memahami bulan Ramadan itu hanya sebatas ritual yang sudah memiliki ritme tersendiri, dan itu berulang-ulang setiap tahun, sehingga kita sudah secara otomatis terformat bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk beli baju baru, ya, beli mobil baru, dan beli apa bahasanya. Itu sedikit kita kurangi, sehingga kita coba lebih memaknai bulan Ramadan tahun ini sebagai bulan di mana kita mencoba untuk menjadi orang-orang yang mulia dengan cara memuliakan bulan Ramadan. Dan kemuliaan itu kita berharap agar di bulan Ramadan kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan. Jadi kita berharap menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan, karena kemuliaan itu adalah sesuatu yang dicari. Kemuliaan itu bukan sesuatu yang diberikan tanpa usaha. Kemuliaan itu pasti sesuatu yang dicari. Kalau itu orang awam seperti kita, Pak, kemuliaan itu kita harus cari. Ya, tidak ada kemuliaan yang datang dengan instan dan itu harus tanpa usaha dan sebagainya. Kita kuliah, kita sekolah dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, mendapatkan kemuliaan di tengah masyarakat itu dengan effort, dengan usaha. Ya, semuanya dengan usaha. Kalau kita mengharapkan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, tapi kita tidak ada usaha untuk mendapatkan kemuliaan, minimal usaha untuk menjadikan diri kita mulia, itu hanya isapan jempol saja. Karena tidak akan mungkin kemuliaan itu datang.
Baik. Baik begitu Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Ya silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Ada hal yang ironi. Jadi semakin bertakwa orang terlihat, semakin orang itu bertakwa terlihat hidupnya itu akan semakin sulit. Tapi ada juga, mohon maaf, ini ada orang yang tidak bertakwa, tidak beriman atau sering melakukan dosa, tapi hidupnya enak-enak saja, bahasa gitu. Ini sebuah ironi. Nah kembali lagi Pak Haji, jika dunia itu dijadikan sandaran, maka orang yang tidak bertakwa itu hanya mendapatkan kenikmatan di dunia saja. Nah sekarang manakah yang lebih penting? Kenikmatan di dunia saat atau kenikmatan di akhirat yang tanpa batas? Baik. Jika orang bertakwa itu sulit, maka sulitnya itu hanya di dunia, dan di akhirat mendapatkan kemuliaan. Orang yang tidak bertakwa senang di dunia, tapi di akhirat dia orang yang tidak mendapatkan kemuliaan. Nah mana yang kita lebih pilih? Ya, itu dikembalikan kepada diri kita. Tapi bukan berarti orang bertakwa itu sulit. Dia senang karena apa? Dia mendapatkan kemuliaan. Tidak ada orang yang bertakwa itu sulit. Yang sulit hanya terlihat dari sisi materinya saja. Ya, gitu Pak Haji ya. Jadi insya Allah nanti akan kita berdoa. Baik, baik Pak Haji ya. Itulah yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, marilah sama-sama kita tutup forum ini. Sebelumnya kita bacakan Al-Fatihah dulu untuk diri kita dan juga para pengurus masjid. Semoga Allah memberikan kemuliaan, keberkahan kita di bulan Ramadan yang akan datang. Allah sampaikan kita sampai akhir Ramadan, dan juga Allah sampaikan kita sampai Ramadan yang akan datang. Al-hadiniyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma wafiq lang thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.